Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam Daily Seeking God. Pagi hari ini kita mau belajar lebih lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar tentang salah satu tokoh, yaitu bernama Paulus. Kita mau baca di Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-23 sampai yang ke-29. Perikopnya di dalam markas. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghambur-hamburkan debu ke udara. Karena itu, kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia pada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat?" Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Nah, jadi ceritanya ini tentang Paulus yang memberitakan Injil, memberitakan kebenaran dan menyaksikan Tuhan di daerah Yerusalem pada waktu itu. Banyak orang di situ tidak percaya dan tidak bisa menerima setiap ajaran yang diberikan oleh Paulus, setiap kebenaran yang diceritakan oleh Paulus. Orang itu tidak bisa menerima gitu. Nah, banyak orang itu membawa Paulus untuk diadili gitu, untuk diserahkan kepada kepala pasukan di daerah situ untuk dihukum gitu. Tapi kepala pasukan itu tidak langsung menghukum gitu, tetapi dia dengan kekuasaannya dia menyuruh setiap anak-anak di bawahnya itu agar mencari kebenarannya dulu sebelum menghukum seorang Paulus ini. Nah, dari sini kita bisa belajar tentang satu hal gitu, belajar mengerti tentang satu hal. Seorang Paulus yang luar biasa, seorang Paulus yang disertai Tuhan dimanapun dia berada. Bahkan gereja mula-mula itu mulai berkembang dan mulai tersebar dimanapun itu melalui hidup seorang Paulus gitu loh. Nah, tetapi dengan terjadinya itu, Paulus ternyata tidak luput juga dari yang namanya ujian gitu loh. Ketika Paulus sudah mengerjakan banyak hal, tetapi Tuhan masih menguji setiap hati Paulus. Tuhan masih menguji setiap iman Paulus terhadap Tuhan gitu. Nah, dalam perikop ini Paulus diuji tentang bagaimana orang banyak itu tidak bisa menerima dan malah ingin menghukum Paulus gitu loh, ingin membuat Paulus celaka gitu. Nah, singkat cerita, ketika Paulus dibawa oleh perwira dan ia ditelentangkan di suatu ruangan, Paulus menjawab gitu loh. Paulus memberikan memberikan suatu pembelaan terhadap dirinya karena Paulus sendiri adalah orang yang tidak bersalah gitu. Paulus sendiri adalah orang yang tidak mempunyai kesalahan secara hukum gitu, karena dia hanya menyebarkan, dia hanya memberitakan apa yang dia percayai, apa yang dia imani, agar semua orang itu bisa mengenal Tuhan gitu, agar semua orang bisa percaya dengan Tuhan Yesus gitu. Nah,
ketika sampai Paulus sampai di tempat yang akan dibuat untuk Paulus disesah itu, Paulus di ayat yang ke-26b sampai yang ke-27 itu mengatakan, orang 25b sampai yang ke-26, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Jadi untuk saudara semua tahu, pada zaman itu warga negara Rom atau kewarganegaraan Roma itu mendapat suatu hak khusus gitu. Ketika ada warga negara Roma yang akan dihukum, yang akan dihukum itu harus melalui peradilan dulu. Jadi ketika ada warga negara Rom yang bersalah, itu tidak bisa semena-mena langsung dihukum, tetapi dia harus melewati peradilan dulu. Dia harus diadili dulu dan harus ada keputusan, baru bisa dia menerima hukuman. Nah, tetapi ketika ada warga negara Rom yang tidak diadili dan langsung dihukum, nanti malah orang yang menghukum itu malah mendapat cilaka. Dia akan dihukum mati gitu. Jadi pada zaman dulu banyak orang Yahudi yang nggak berani ketika bertemu dengan warga negara Rom. Nah, ketika itu Paulus berbicara karena dia adalah kelahiran dari kewarganegaraan Rom. Dia berbicara tentang kewarganegaraan dia dan membuat para pasukan itu menjadi takut, dan kepala pasukan pun juga takut gitu ketika mau menghukum Paulus, karena yaitu mereka takut akan resiko apa yang akan terjadi terhadap mereka ketika mereka menghukum Paulus gitu. Nah, singkat cerita, ketika itu sudah berlalu dan di ayat ke-29 mengatakan, maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Nah, pada saat itu juga Paulus bebas gitu. Paulus tidak jadi disesah dan tidak jadi dihukum gitu, karena semua pasukan dan kepala pasukan itu menjadi takut gitu. Nah, setelah itu kepala pasukan itu juga tidak mau lepas begitu saja, tetapi kepala pasukan itu mengirim Paulus di perikop berikutnya itu mengatakan mengirim Paulus ke Mahkamah Agung supaya tahu kebenaran apa yang membuat orang banyak itu menjadi sangat marah terhadap Paulus. Ya. Dari sini kita dapat belajar tentang satu hal lagi. Jadi ketika kita masih hidup, kita akan terus-menerus diuji oleh Tuhan. Hati kita, iman kita akan terus diuji oleh Tuhan selagi kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita akan diuji dalam banyak hal. Setiap kita akan diuji dengan hal-hal yang berbeda. Mungkin satu orang akan diuji tentang hatinya, mungkin orang lain akan diuji tentang pikirannya, mungkin diuji tentang bagaimana orang itu mengambil keputusan dan lain sebagainya. Dari situ Tuhan ingin melihat gitu loh. Dari situ Tuhan ingin melihat hati kita gitu. Setiap respon hati kita ketika kita melayani Tuhan, apakah kita terus-menerus percaya kepada Tuhan gitu. Ketika ujian itu datang, apakah kita terus-menerus mau untuk tetap melayani Tuhan walaupun berat, walaupun sampai mengancam nyawa kita sendiri gitu. Jadi pagi hari ini saya mengajak semua jemaat Bethany El Bethel untuk merenungkan gitu. Apakah kita sudah memiliki
hati seperti Paulus? Apakah kita sudah memiliki iman yang kuat ketika kita melayani Tuhan? Ketika ujian itu datang, apakah hati kita itu siap, atau malah kita meninggalkan Tuhan? Nah, kabar baiknya ketika kita diuji oleh Tuhan, ketika ujian itu datang, Tuhan tidak semena-mena meninggalkan kita gitu. Seperti Paulus ketika dia akan disesah, ketika dia harus melewati ujian itu, dia diberikan Tuhan hikmat untuk menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sampai akhirnya dia lolos dari hukuman. Seperti itulah Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan menyertai kita saat kita berada dalam ujian, saat kita berada dalam pengujiannya Tuhan. Jadi mari kita sama-sama lebih lagi buat mengenal setiap pribadinya Tuhan, supaya kita memiliki iman yang teguh, supaya kita memiliki hati yang teguh terhadap Tuhan, agar kita lolos terhadap ujian yang diberikan Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.